Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan share pengalaman lolos tes substantif PPG Prajabatan 2023 gelombang 1. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini adalah pengalaman pribadi aku yang mungkin bisa berbeda dengan pengalaman orang lain. Nah, ini dia persiapan yang aku lakukan sebelum mengikuti tes substantif PPG Prajabatan 2023 gelombang 1 yang mungkin bisa dijadikan referensi oleh teman-teman semua. Yang pertama, belajar setelah mendaftar seleksi administrasi. Jadi kalian kalau mau belajar nggak usah nunggu pengumuman seleksi administrasi dulu. Kemungkinan di seleksi administrasi ini akan lolos semua, kecuali kalau kalian ngisinya itu nggak benar, itu pasti nggak lolos. Tips yang kedua, pelajari materi yang menurut kalian mudah. Nah, pada waktu aku tes dulu, materi yang paling sering keluar itu mengenai logaritma, terus volume atau luas bangun ruang gitu, ada peluang sama eksponen. Nah, kalian silakan mempelajari itu semua. Tips yang ketiga, perbanyak latihan soal, karena ketika kita mengerjakan soal secara tidak langsung, kita juga akan mengulik materinya. Nah, untuk tes kemampuan bidang, waktu itu tuh aku mengerjakan soal-soal UN atau SBMPTN. Untuk literasi dan numerasi, aku pelajari di website ini. Latihan soal yang kita kerjakan di website ini tuh yang nantinya akan kita kerjakan pada saat tes substantif. Tapi tentunya dengan soal yang berbeda ya. Yang di sini itu cuma biar kita terbiasa dengan tampilan websitenya yang ada waktunya gitu. Tips yang keempat, jangan lupa untuk gabung grup Telegram PPG Prajabatan. Aku itu lumayan menyesal karena aku baru tahu kalau ada grup Telegram setelah H-2 sebelum ujian. Karena di grup ini tuh akan banyak banget yang saling sharing info atau saling share soal. Bahkan biasanya tiap malam rutin diadakan kuis-kuis gitu. Nah, buat kalian yang masih belum tahu gimana caranya gabung grup di Telegram, silahkan kalian ketikkan aja di kolom pencarian PPG Prajabatan. Nanti di situ akan banyak banget grup yang muncul. Nah, kalian pilih salah satunya. Tentunya pilih yang sesuai dengan tujuan kalian. Tips kelima, jangan lupa jalur langitnya ya. Kalian yang muslim jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu ya. Dan kalau bisa ditambah ibadah sunnahnya juga. Kalian minta sama Allah supaya dipermudahkan dan dilancarkan pada saat mengerjakan tes. Tips ke-6, jangan lupa minta doa restu kedua orang tua. Nah, asli ya, ini itu benar-benar ngaruh banget. Tips ke-7, nah, kalau kalian tesnya di sesi 2 dan lokasi tesnya itu cukup jauh dari rumah kalian, ada baiknya nginep guys. Waktu itu tuh aku tes di sesi 2 dan aku sangat-sangat menyesal tidak nginep. Aku paksakan diri untuk pulang. Karena pada saat kita tes itu kita kan banyak menatap layar komputer ya, dan itu jaraknya benar-benar yang deket banget, mungkin 30 sentian lah ya. Nah, pas keluar ruangan itu rasanya pusing banget, kepala itu sampai pening. Temanku juga gitu, dan rata-rata yang tes itu katanya pada gitu juga. Nah, kalau kalian lebih baik nginep aja guys, daripada nanti kenapa-kenapa di jalan ya. Oke, FYI, waktu tempuh rumahku ke lokasi tes itu sekitar 2 jam ya. Jadi bisa dibayangkan gimana nahan peningnya, kepala berat, pusing, dan mual sehabis tes. Oke, next, inilah persiapan aku pada saat hari H tes substantif PPG Prajabatan 2023 gelombang 1. Oke, yang pertama, H-1 sebelum tes belajar secukupnya aja ya guys ya. Jangan memaksakan diri, biar besoknya ketika kita tes kita dalam kondisi mood yang bagus dan kondisi badannya juga fit. Oke. Yang kedua, jangan lupa untuk mencetak kartu peserta ujian tes substantif, karena itu nanti akan dibawa masuk ke ruangan. Yang ketiga, jangan lupa makan dulu. Nah, pokoknya kalian itu misal tesnya itu jam 1, berarti 2 jam sebelum tes kalian harus makan dulu, karena nanti tesnya itu akan memakan waktu sekitar 3 jam. Daripada kita nahan lapar pada saat ngerjain kan, lebih baik
penuhin dulu perutnya daripada nanti kelaparan. Nah oke, tadi kan 2 jam sebelum tes kita harus makan dulu nih. Jadi 1 jam sebelum tes dimulai kalian sudah harus di depan pintu ruangannya. Kenapa? Karena pada waktu aku tes kemarin benar-benar 1 jam sebelum mulai itu kita udah disuruh masuk ruangan guys. Nah yang dibawa masuk ke ruangan itu cuma KTP sama kartu tesnya aja. Kayak buat kalian yang pakai cincin, terus pakai kalung, mungkin yang nggak berhijab dan yang pakai jam tangan sama pakai gelang juga, itu wajib melepas. Aku kurang tahu ya di tempat tes yang lain gimana, tapi kemarin waktu aku tes gitu, bahkan ada temanku itu pakai sabuk buat fashion aja sih, itu juga disuruh ngelepas. Jadi benar-benar kita masuk cuma bawa KTP sama kartunya doang. Oke, selanjutnya sebelum HP-nya dikumpulkan atau dimasukin locker, kalian telepon kedua orang tua kalian dulu atau telepon ibu lah minimal. Nah, bilang kalau minta doa mau ujian supaya lancar. Insya Allah itu bisa berpengaruh banget guys di kalian dalam mengerjakannya. Kalau misal nggak bisa telepon ya bisa kalian chat aja, sebisa mungkin di telepon ya. Oke, pada saat kita masuk ruangan nanti kita akan dikasih pulpen sama hand sanitizer dan satu lagi catatan akun kita buat login tesnya. Nah, jangan khawatir, itu tuh nanti boleh kita bawa pulang semuanya. Jadi hand sanitizer sama pulpennya boleh kita bawa pulang. Selanjutnya jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan, itu wajib guys, dan perbanyak sholawat ketika kalian mengerjakan tesnya juga. Nah ini nih bagian terpenting. Jadi ini tips dari aku pribadi ya, dan aku sudah menerapkan ini kemarin. Setelah berhasil login dan berhasil ngeliat soalnya, kalian jawab dulu semua soalnya. Ngarang aja, terserah kalian mau diisi apa, yang penting udah keisi semua. Tujuannya apa? Biar nanti kalau misal waktu pengerjaan tesnya udah habis, jawaban kalian itu nggak ada yang kosong. Nah, itu pengalaman aku ya. Karena di teman-temanku kemarin banyak banget yang jawabannya masih kosong tapi waktunya udah habis. Jadi gitu guys. Nah, setelah kalian mengisi dengan jawaban ngawur tadi, silahkan kalian mengerjakan soalnya dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa juga kerjakan soal yang lebih mudah dulu. Kalau kalian nih udah baca soal dan sekiranya itu wah ini soal sulit, berarti tinggal kalian lewatin aja, kalian cari soal yang lebih mudah. Maksimalkan waktunya guys. Itu tips pribadi dari aku. Oh iya, jangan khawatir, nanti kalian akan dapat kertas buat coret-coret. Nah kalau misal kertas itu habis, kalian boleh minta lagi ke pengawas. Dan tips yang terakhir adalah berdoa, pasrahkan semuanya kepada Allah, karena Allah itu pasti tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi kita nggak boleh memaksakan kayak ya Allah aku pengen banget lulus gitu, karena kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi lebih baik setelah tes kalian berserah diri kepada Allah, biar Allah yang menentukan. Dan juga jangan lupa minta doa supaya diberikan kelapangan atas apapun hasilnya nanti. Nah itu tadi sedikit cerita dari aku guys. Semangat untuk teman-teman semua yang mau ikut tes PPG. Semoga hasilnya sesuai yang diharapkan dan semoga Allah memberikan hasil yang terbaik. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.